Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mengikuti pembelajaran tentang bagaimana membaca hasil SDGs Desa, goals yang ketiga, goals pertama sampai goals yang ketiga. Sudah hadir bersama kita Gus Ivan untuk akan menyampaikan ini. Ini akan menjadi sangat menarik untuk kita semua karena kita akan menjadi tahu tentang bagaimana cara membaca, karena data dan angka tidak ada maknanya ketika kita tidak mampu membaca. Data dan angka tidak akan punya makna kalau kita mampu membaca, tetapi kita juga tidak menjadikan sebagai alat pertimbangan dalam menganalisa. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, dan selanjutnya sepenuhnya silakan Gus Ivan, apa ini yang akan disampaikan supaya teman-teman menjadi lebih paham tentang memaknai dan membaca data-data. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, para kepala desa, para perangkat desa, para aparat di Dinas PMD, Pemda, ya, para pegiat desa, akademisi, karena ada beberapa WA akademisi yang akan ikut pada pagi hari ini. Kemudian para pegiat desa, karena beberapa rekan LSM dan pegiat desa juga berencana ikut hari ini. Juga kepada tenaga pendamping profesional. Ini rencananya kemarin kita Zoom-nya itu di satu tempat, Gus Koco. Ya maksudnya satu tempat itu di rumah gitu, bukan di jalan gitu. Tapi tadi malam menjelang tengah malam itu ada WA harus ketemu beliau jam 8, jadi ini terpaksa di tengah jalan gitu. Dan dengan resiko seperti biasa nanti mungkin internetnya jadi naik turun gitu. Padahal ini aspek yang penting. Kang Iman pada hari Jumat sudah menyampaikan perlunya modul gitu.
atau sebetulnya yang penting adalah penjelasan terhadap hasil-hasil dari SDGs desa yang sudah bisa di-download oleh, paling tidak kalau melihat datanya itu sekitar 14.000 desa yang bisa mendownload. Di samping kalau yang kecamatan, kabupaten, apalagi provinsi, kabupaten dan provinsi bisa mendownload seluruhnya, ya. Juga tentu saja yang pusat. Dan satu hal yang juga memberikan penjelasan itu beberapa wartawan juga menghubungi melalui WA dan kemudian mengatakan kami coba membaca karena mereka juga mendapatkan hasil gitu, dari teman-temannya. Kemudian bagaimana? Apakah ini artinya dibalik ataukah sesuai dengan yang ada? Artinya persentase ataukah itu merujuk kepada jumlah? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi memang minggu ini penting untuk kalau memungkinkan menyelesaikan rincian dari pembacaan data ini, dan kemudian nanti setelah itu diikuti dengan pembacaan rekomendasi terhadap hasil-hasilnya. Nah, kemudian karena itu mungkin nanti sekali waktu kami akan siapkan videonya, kalau terpaksa harus di jalan mungkin jadinya mengirimkan video ke Gus Koco ini supaya tidak terputus-putus karena internet gitu. Kalau di kantor syuting malam-malam kan sangat mudah gitu. Itu untuk kondisinya Gus Koco. Beberapa perkembangan yang lain ya, kita pagi ini pasti akan membicarakan hasil akhir tahun gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang sudah ada sampai saat ini. Jangan lupa itu untuk para tenaga pendamping profesional, ada senjang yang masih jauh antara data yang dana desa yang tersalur ke rekening kas desa dengan yang dilaporkan para pendamping gitu. Jadi karena senjangnya terlalu jauh, mungkin artinya masih ada data yang belum terlapor. Juga by name by address dari BLT dana desa itu terpautnya juga sangat jauh, hampir kurang dari separuh dari yang sudah disampaikan ke desa. Artinya laporannya juga sangat rendah ya. Kemudian waktu menjelang hari Jumat itu ada di salah satu WA group rencana Jumat mendialogkan bagaimana pendampingan di 2022. Tapi baru teringat bahwa tidak ada yang bertanya itu di hari Jumat, makanya jadi nggak berbicara itu. Yang kenapa sampai nggak bertanya? Nah ini makanya nanti biar Pak Yusra sendiri yang akan menjelaskan pendampingan di 2022 di forum ini atau forum yang lain. Kemudian untuk keputusan-keputusan berkaitan dengan berkaitan dengan PMK yang baru untuk dana desa 2022 itu juga saya kira nanti bersama Gus Koco nanti akan disampaikan, mungkin tidak di waktu jam 6 tapi mungkin typing jadinya karena beliau sulit waktunya sambil nyetir jadi masih ada hobi nyetir di jalan, jadi tidak bisa untuk hadir di waktu jam 6. Nanti begitu sudah keluar dari Setnek dan Kemenkumham, maka kita bisa diskusikan PMK yang baru itu. Kemudian kalau berkaitan dengan hari ini satu tujuan di dalam SDG desa yang sebetulnya banyak sekali
namun kami sering membicarakan mungkin bagian-bagian yang sudah sering kita bicarakan bisa percepat, terutama dengan analisis miskin, ya. Karena kemiskinan ini berupa yang dengan kemiskinan dan ganan ekstrim yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi kalau kita lihat posisi hari ini, yang pertama adalah posisi migrasi. Jadi 2 minggu yang lalu itu perapian data untuk individu, keluarga, data rukun ini sudah 100%. Yang data RT dan desa juga tinggal 25%, tapi ini sebetulnya 2 minggu yang lalu. Jadi nanti per hari ini jam 11 kami akan cek kembali. Kemudian sebetulnya proses migrasi ini mengapa lama itu karena ya seperti biasa belum ketemu rumus yang lebih cepat, karena ada migrasi yang tadinya itu berbasis baris kemudian dipindah menjadi berbasis kolom. Jadi kalau kerabat desa sempat mendownload hasil Excel dari Android atau dari web database yang lama dengan database yang baru. Pada database yang baru itu setiap kolom data, setiap baris data itu semua sudah terbagi atas kolom-kolom. Di yang lama itu tim database membuatnya dengan menyusun ke bawah gitu. Jadi ketika ada transpose dari yang ke bawah menjadi yang ke kanan itu, kalau jumlahnya sedikit mudah, kalau jumlahnya banyak artinya sampai ribuan warga, ratusan keluarga, nah itu sampai beberapa puluhan RT, ya itu yang memang agak lama. Tadi dicoba di beberapa desa 2 minggu yang lalu seperti itu. Tapi seperti biasa itu cuman persoalan rumus transpose, dan tidak terlalu mestinya tidak terlalu sulit karena dengan adanya internet banyak pihak yang menempatkan rumus-rumus baru itu di dalam web gitu, sehingga bisa digunakan oleh banyak pihak. Nah, kemudian kalau per hari ini, per pagi ini, kalau kita bisa lihat capaiannya, ini pada waktu kita berbicara mengenai sudahkah mendownload SDG desa, itu kepala desa mengirimkan WA kepada kami tentang bagaimana caranya. Setelah itu kemudian bagaimana membacanya. Nah, kita perlu belajar dari wawancara dengan para kepala desa yang IDM-nya, indeks desa membangunnya itu tertinggi, yang justru mengatakan belum mendownload datanya, ya kan? Padahal data itu adalah profil desa. Maka jangan lupa untuk SDG desa supaya tidak segan-segan mendownload gitu. Dan tidak segan-segan juga untuk mendownload berkali-kali, ya, berkali-kali, karena kalau ada tambahan data baru real time, maka kemudian bisa jadi akan ada perubahan-perubahan baru. Ya. Kalau ada tambahan data atau pengurangan data karena ada yang meninggal begitu, maka juga bisa berpengaruh di dalamnya itu. Makanya penting untuk selalu mengupdate datanya, untuk melihat datanya. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK perangkat desa, maka seperti yang Gus Koto sering sampaikan soal PPID, pejabat yang bagian pengelola data itu
itu adalah sekdes, kemudian kasih pemerintahan, dan kaur pemerintahan. Jadi ada baiknya mulai sekarang itu kasih pemerintahan, kaur pemerintahan, dan sekdes menjadi selalu SDG desa. Jadi bagaimanapun ini kalau istilah kami ini ibaratnya itu seperti kita saat ini ya, desa seperti ada di bawah pedang Damocles. Ini apa namanya itu, cerita waktu kita kecil ya, cerita waktu kita kecil tentang bagaimana seorang raja yang sangat arif, bijaksana ya. Tapi dia, orang-orang mengatakan betapa enaknya menjadi seorang raja ya. Apalagi kaya, kemudian punya segalanya, punya kuasa. Tapi kemudian raja ini menyampaikan di atasnya ada pedang yang diikat dengan apa namanya, ikatan rambut yang sangat kecil gitu, yang artinya raja itu selalu dibayang-bayangi oleh tanggung jawabnya. Sebetulnya maknanya dari cerita waktu kecil ini seperti itu. Jadi data SDG desa yang sangat rinci, yang berat waktu pengambilan data lapangan, apa kirim WA ada kami, makanya harus menyampaikan yang tadi seperti ini. Apakah memang akan ada program ya? Bukan persoalan program, tapi bahwa kalau ada kebutuhan, maka dengan mudah akan ditangani oleh tidak hanya pemerintah, tapi semua pihak yang hendak mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat bisa melakukan gitu. Jadi, nah itu tujuan bagaimanapun itu juga pasti bukan tujuan, yaitu ketika kita mengetahui warga dengan segenap kondisinya, dengan segenap kebutuhannya, bagaimana kita tidak mengatakan bahwa bisa saja kita mempengaruhi warga karena kita mengetahui apa isi di dalam warga itu, keluarganya seperti itu. Makanya di setiap data yang sekarang sudah dimiliki desa, yang ini sebetulnya untuk kondisi saat ini, seandainya ini 2 tahun yang lalu saja, di tahun 2019, itu mungkin jarang, masih sulit untuk meyakinkan banyak pihak bahwa data itu penting. Tapi tahun ini itu sudah pasti semua pihak sudah mengetahui bahwa memperoleh data, apalagi rinci, apalagi terhadap warganya, keseluruhan warganya, ya, itu sungguh kekuasaan yang sangat-sangat besar. Dan seperti pedang Damocles, setiap kekuasaan punya tanggung jawab. Kalau tidak, nanti datanya bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif yang merugikan warga desa sendiri. Nah, ini yang perlu selalu disadari dan kemudian diawasi supaya penggunaan data SDG desa tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Yang jika diperlukan, maka pedang Damoclesnya itu rambutnya akan putus sehingga akan kena kepada rajanya sendiri. Jadi karena ini hal yang sangat besar dan ini
sangat berbahaya sebetulnya ya. Kalau untuk yang umum mereka hanya mendapatkan rekapnya. Ya. Tapi kalau untuk yang bisa mengelola data itu sendiri, yaitu admin desa, dia bisa mengetahui secara persis bagaimana kondisi warga. Nah, ini Pak Idris, termasuk yang kita akan diskusikan sekarang ini adalah bagaimana bisa mengetahui apa saja yang terjadi di desa. Dan begitu kita sudah membuat rekomendasi, maka tidak perlu peramal lagi, ya, tidak perlu peramal atau dukun atau cenayang untuk melihat masa depan desa. Karena dengan adanya rekomendasi sampai 2030, itu kita sudah bisa membayangkan per hari ini apa yang akan terjadi di desa saya pada 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, terus sampai 9 tahun ke depan. Jadi ada data, kemudian sudah diolah menjadi kebutuhan, sudah diolah menjadi rekomendasi, apa yang rekomendasi dari 2022 sampai 2030. Kita kalau melihat isinya, tabel itu, maka sebetulnya kita sedang melihat desa kita untuk sampai 9 tahun ke depan. Jadi sebetulnya hakikat dari rekomendasi itu kita melihat ke depan seperti itu. Dan itu kalau ada perbaikan, maka rekomendasi akan berubah lagi tahun berikutnya. Artinya kita juga akan melihat perubahannya jadi di desa untuk tahun ini. Jadi kenapa ini perlu disampaikan di awal? Karena kita akan mengawali dari goal, dari tujuan 1 sampai tujuan ke-18, dan untuk masing-masing tujuan ada sasaran-sasarannya, dan untuk tiap sasaran itu bisa langsung ditunjuk RT mana yang perlu untuk dibangun, keluarga mana, warga mana yang perlu dibangun. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat per kondisi hari ini, itu manapun ini adalah kondisi sementara, karena tadi persoalan migrasi itu ya. Dalam kondisi sementara ini, kalau versi nasionalnya itu SDGs itu sudah jauh di atas ini, SDGs nasional. Kemudian bagaimana kita masih ingat di awal bahwa SDG desa itu bisa menyumbang ya, sampai 74% dari kondisi SDGs nasional. Kenapa bisa menyumbang sampai 74% kondisi nasional? Karena dari berbagai pola di dalamnya itu kita bisa mengetahui bahwa 91% wilayah pemerintahan berupa desa, dan 43% ya, dari jumlah penduduk adalah warga desa. Kalau kita klopkan itu dengan masing-masing tujuan, maka ketemulah angka peluangnya adalah 74% SDG desa itu mengisi SDGs nasional. Kita lihat di sini angka sementara per pagi ini itu 48,13 dari peluang maksimalnya 100%. Bagaimana dengan nasional? Kalau laporan sampai tahun lalu yang sudah disusun oleh UNDP itu adalah 65,3. Jadi kita tadi 48, sekian, sementara nasional 65,3. Jadi perlu sangat hati-hati Indonesia, karena bagaimanapun tadi
73% dari SDGs itu disokong oleh desa, sementara desa baru 48 ya. Artinya, tapi itu data sementara ya, karena desa-desa yang lebih progresif justru sedang dalam proses migrasi data, dan kita yakin angkanya pasti akan naik begitu migrasi data itu selesai. Jadi dengan angka 48 tadi itu tidak apa-apa kalau istilah Gus Salim, kalau memang ada angka yang penting ya disadari saja. Jadi kalau tadi 65-an dari data nasional untuk SDG nasional, nanti dicek saja desa kita masing-masing, download saja desanya atau kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, di-download saja oleh pendamping, di-download saja oleh para kepala desa dan sekdes. Coba dicek kalau desa wilayah kita di atas 65% ya, itu berarti wilayah kita sudah di atas rata-rata nasional capaian SDGs-nya. Tapi kalau wilayah kita masih di bawah 65%, berarti kita masih menyumbang angka di bawah rata-rata nasional. Jadi itu untuk melihat, membandingkan posisi wilayah kita dengan posisi nasional. Sebagai contoh beberapa yang mungkin tinggi, kita coba lihat Jogja misalnya. Ini mohon maaf, ini harusnya cepat, tapi karena di tengah jalan dan internetnya jadi cepat ini lebih ya, dianggap seringkali lebih. Kalau kita lihat kan yang sudah tidak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal ada 4 ya, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, dan kemudian Bangka Belitung. Nah, apakah itu juga berpengaruh terhadap kondisi ya, terhadap SDG desanya? Nah, nanti kita lihat ini sambil masih jalan nih, ulangi lagi saja. Ya karena internetnya di jalan tidak sepenuhnya bagus ini. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat satu persatu. Ini bagian pertama dari penjelasan tentang desa. Jadi kalau kita ambil beberapa hari yang lalu, ini sudah keluar ini untuk Jogja ya. Ternyata Jogja 52 ya, 52,79. Coba kita lihat Bantul karena besok pagi Bantul juga masih 52. Mungkin akan ada pertemuan kepala daerah dengan Gus Salim. Salah satunya agendanya menggunakan SDG desa untuk perencanaan pembangunan di Bantul pada 2022 ya, masih di bawah semua ya, untuk seluruh kabupaten dan kecamatan. Tapi beberapa desa itu kami cek sudah sampai ke angka 70. Jadi sangat tinggi ukuran Indonesia. Itu beberapa hal awal yang kita perlu cek, perlu kita gunakan untuk sebagai patokan. Ini beberapa hari yang lalu 48,08 ini nasional.
Kenapa menggunakan nasional sebagai contoh? Karena posisi di pendataan kita akan menghitung yang sudah lengkap dan valid. Karena kalau datanya tidak lengkap atau tidak valid, itu akan merusak angka, ya. Istilah teknisnya begitu. Tapi artinya merusak informasi kita sehingga pengambilan keputusan juga bisa menjadi salah. Baik di level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Maka kita pakai nasional karena ini peluang isian datanya lebih lengkap. Untuk kepala desa dan perangkat desa, ini fenomena yang terbaca sampai tadi malam itu adalah data level keluarga dan level desa, level keluarga dan level warga itu sudah selesai. Tapi yang level RT dan terutama level desa ini datanya belum diupload, dan itu mempengaruhi NA, not available, tidak ada angka, tidak ada data, tidak ada informasi, terutama bagian-bagian yang di bawah ini, seperti SDG desa nomor 16, 17, 18. Jadi dari nomor 12 sampai 18 ini sangat dipengaruhi oleh kuesioner rukun tetangga. Sebetulnya dimulai dari nomor 7, tapi paling tidak di nomor 12 sampai 18 ini sangat dipengaruhi kuesioner rukun tetangga dan kuesioner desa. Jadi kalau kuesioner desa belum di-upload, maka angka-angka di sini akan kemudian hilang. Jadi not available. Jadi tidak ada angka, yang artinya di bagian akhirnya adalah tidak ada keputusan. Nah, begitu tidak ada keputusan itu yang kemungkinan akan merugikan warga desa. Jadi kita mulai dari 1, desa tanpa kemiskinan. Gus Halim berkali-kali menyampaikan SDG desa nomor 1 sampai nomor 6. Konsekuensinya secara teknis SDG desa nomor 1 sampai nomor 6 itu sangat tergantung kepada isian kuesioner warga dan isian kuesioner keluarga. Jadi seperti itu. Kecuali nanti ada sebagian yang tetap membutuhkan isian kuesioner rukun tetangga dan kuesioner desa. Misalnya contohnya anggota legislator BPD, itu datanya ada di kuesioner desa. Jadi nomor 5, keterlibatan perempuan desa berkaitan dengan perangkat desa dan anggota BPD. Kalau kuesioner desanya belum di-upload, maka yang bagian itu akan mengupload secara lengkap menjadi penting supaya ketika mengambil keputusan itu menjadi lengkap, jadi jelas. Yang nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Ini indikatornya sangat banyak. Secara nasional tercapai 62,49%. Ada, ini godaannya adalah seperti disampaikan salah seorang wartawan dari media nasional mainstream. Apakah artinya kemiskinan di desa itu 100 minus 62? Apakah artinya kemiskinan di desa itu sekitar 38% atau 37,51%? Tidak sepenuhnya begitu, ya. Tidak sepenuhnya begitu. Jadi ini adalah sasaran SDG desa nomor 1. Dan jumlah orang miskin itu salah satu bagian dari sasaran itu. Jadi perlu kita ingat bahwa yang isinya adalah keseluruhan SDG desa nomor 1. Makanya dia ada aktor
yang ada di SDG Desa nomor 1 itu dari capaian seluruh indikator SDG Desa nomor 1. Jadi tidak hanya jumlah atau persentase orang miskin di desa. Tidak hanya persentase orang miskin di desa. Persentase orang miskin ekstrim di desa itu adalah di sasaran 1.1. Jadi khusus persentase orang miskin di desa ada di sasaran 1.1. Ini kalau disebut bahwa tingkat kemiskinan desa itu sasarannya mencapai 0%, sementara capaiannya 40,83%. Ini semuanya pakai persen. Istilah nasional untuk persentase kemiskinan itu kadang-kadang disebut sebagai tingkat kemiskinan. Jadi ada istilah jumlah orang miskin dan ada istilah tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan inilah yang kemudian dirumuskan menjadi persentase. Kita sudah sama-sama tahu minggu lalu bahwa ketika capaiannya itu 0, maka angkanya harus 100 dikurangi angka capaian itu. Jadi artinya persentase kemiskinan di desa dengan sensus terhadap penghasilan yang ada di desa itu 40,83. 40,83 itu adalah capaiannya. Karena artinya jumlah atau persentase kemiskinan di desa itu adalah 100 dikurangi 40,83. Artinya sekitar 59%. Mengapa sangat tinggi? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, karena memang cara menghitungnya adalah menghitung semua penghasilan. Yang kedua, bahwa ini real pertanyaan dari lapangan. Kemarin sudah kita diskusikan agak detail bagaimana terlontar di dalam salah satu berita dalam satu kabupaten yang sangat padat. Itu kalau menggunakan survei, itu yang disurvei adalah 1.400-an kalau di dalam SDGs yang dihitung adalah seluruh keluarga yang ada di desa. Jadi yang satu menggunakan satu survei 1.400-an keluarga di satu kabupaten. Ya. Kemudian kalau kita keseluruhan itu sudah sampai pada angka 33 juta keluarga. Itu yang akan diolah, yang akan terolah. Gitu. Untuk per hari ini yang sudah termigrasi itu sampai ke angka 5,1 juta keluarga. Jadi tadi angka 60%, 59, sekian persen itu dihitung dari 5,1 keluarga dan 17,2 juta warga. 5,1 juta keluarga dan 17,2 juta keluarga. Tentu saja seperti biasa begitu nanti migrasinya sudah selesai 100% di minggu ini sesuai yang disampaikan oleh tim teknis, maka itu akan tercapai semuanya untuk 33 juta keluarga dan 99 juta warga. Ya, totalnya saat ini seperti itu. Jadi di sini yang pertama tingkat kemiskinan desa, tadi adalah persentase kemiskinan. Ini berarti 59, berapa ini? 0,27 ya, 0,17. Itu tingkat kemiskinan di desa. Dan ini artinya sebagian besar ada di wilayah desa-desa yang
memang lebih lambat ya, lebih lambat untuk mengisi mulai bulan Agustus ya sampai hari ini masih terisi terus menerus. Nah kemudian yang kedua adalah kita menggunakan basis warga miskin desa itu sebagai angka ya, sebagai angka ketika kita menurunkan yang di bawahnya itu. Jadi setelah kita mengetahui jumlah warga miskin, ini yang dilihat terutama adalah miskin ekstrim karena SDG desa meminta khusus SDGs ya, meminta khusus penghitungan 1,99 PPP US dollar per orang per hari. Jadi 80% dari garis kemiskinan kabupaten kota. Kemudian cara pengambilnya dengan menggunakan seluruh penghasilan yang dimiliki oleh warga desa satu persatu. Gitu. Kemudian dari situ penghasilan di satu keluarga digabungkan, baru kemudian dibagi dengan anggota keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu rata-ratanya di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten, maka seluruh anggota keluarga itu akan masuk golongan miskin ekstrim. Jadi tidak satu persatu gitu, tidak, tapi di satu keluarga. Makanya kita menggunakan basis keluarga karena itu akan memudahkan ketika membuat penghitungan tentang berapa persentase atau tingkat kemiskinan desa. Jadi kita masih ingat bahwa cara menyusun jumlah warga miskin seperti ini. Ya. Ini Bung Arif Insandoyo ini yang suka mengotak-atik untuk bisa membuat sendiri ya, hal-hal yang kreatif seperti itu. Jadi caranya seperti ini dan itu menjadi basis ketika dikaitkan dengan data yang lain. Data-data yang lain apa? Yaitu bahwa ada data tentang asuransi kesehatan. Jadi ada pertanyaan kepada masing-masing warga desa, apakah mendapat asuransi kesehatan atau ikut asuransi kesehatan. Nah ini adalah khusus untuk orang miskin. Jadi warga miskin di desa yang mendapat nomor asuransi kesehatan. Jumlahnya 39,82%. Ini adalah ada 39 warga miskin di desa, khusus untuk warga miskin di desa yang mendapat SJSN bidang kesehatan. Jadi ini angka-angkanya pasti mengejutkan kalau kita bandingkan dengan angka-angka nasional saat ini ya. Karena angka nasional sering hampir semuanya lebih tinggi, tapi angka kita pada per pagi hari ini seperti ini. Kemudian untuk warga miskin yang bekerja, khusus warga miskin yang bekerja, itu ada pertanyaan lanjutan, apakah atau asuransi tenaga kerja, apakah ikut asuransi ketenaga kerjaan. Dan itu kalau kita lihat di sini jumlahnya lebih sedikit lagi, yaitu 15,13%. Jadi warga miskin khusus yang bekerja, warga miskin khusus yang bekerja yang mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan itu 15%. Ya, 15%. Berapa targetnya? 100%. Targetnya 100%. Semua warga desa yang bekerja perlu diasuransikan, ya, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Seluruh warga miskin sudah mendapatkan bantuan sosial. Kalau dari data yang dikumpulkan desa sendiri ditunjukkan bahwa baru 48 ya. Dari
karena di sini mencapai 100 seperti biasa rumus kita. Kalau mencapai 100 targetnya, maka angka itu sekaligus dibaca sebagai angka persentase. Tapi kalau mencapai 0, maka membacanya adalah 100 dikurangi angka itu. Karena diingat disclaimer-nya adalah ini baru 17 juta warga dan 5 juta keluarga. Dari total data yang sudah terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Kemudian individu miskin mendapat layanan kesehatan. Artinya yang dalam setahun terakhir ikut serta atau masuk di dalam salah satu layanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakitnya, ya, itu berapa? Ternyata 76% dari warga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian warga miskin yang mendapatkan pendidikan SD, hampir semua anak-anak umur 7 sampai 12 tahun dari keluarga miskin ekstrim itu sekolah. Ukuran statistika 85 sampai ke atas itu bagus, apalagi kalau 100, 50 sampai 85 itu ya bagus sedang ke atas, ya. Kalau 16 sampai 50 itu di bawah rata-rata, yang buruk di bawah 15, paling buruk di bawah 2,5. Gitu kira-kira hitung-hitungan statistik untuk melihat populasi. Apakah itu bisa dipercaya? Itu adalah hasil dari statistika sejak dia ditemukan sampai sekarang. Jadi angka-angkanya itu 100%, setengah, kemudian simpangan baku di atas yaitu 85 ke atas, simpangan baku di bawah yaitu 15 ke bawah, kemudian 2 kali simpangan baku, ya, itu 2,5% paling atas atau 2,5% paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, SD usia itu sudah terakses untuk sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Nah, baru muncul ada tambahan tugas untuk beasiswa, itu adalah warga miskin, anak-anak miskin yang usia SMA, ya. Karena ternyata baru hampir 80%. Jadi ada 20% dari warga miskin usia SMA yang tidak bersekolah. Apalagi warga miskin yang mendapat pendidikan perguruan tinggi, itu baru 2,45%. Jadi angka 2,5 tadi itu kalau melihat ini persis di angka sangat rendah, itu persis di angka itu secara statistik. Di hal ini adalah beasiswa. Beasiswa tidak yang dibutuhkan warga miskin tidak hanya soal SPP atau biaya sekolah, tidak hanya soal buku yang dibeli, seragam atau tas. Yang penting lagi adalah hariannya. Hariannya itu kalau SD dan SMP adalah bagaimana ongkos untuk ke sekolah bolak-balik. Makanya di desa-desa mulai ada yang menggunakan mobil siaga desa, bahkan ada yang mulai bisa karena desanya makin maju, mulai bisa mengusahakan bis yang bisa dipakai anak-anak
sekolah untuk pergi ya ke layanan-layanan sekolahnya. Tapi di samping beasiswa tadi itu untuk kita mulai belajar bahwa untuk yang mulai SMA ini godaannya adalah ini sudah masuk dalam usia kerja juga. Jadi usia kerja dihitung saat ini sesuai BPS itu 15 tahun ke atas. Nah, ketika sudah masuk usia kerja, itu godaannya adalah mau kerja atau mau sekolah. Makanya di sini susutnya sangat banyak. Kemudian untuk pendidikan tinggi, ini tentu saja makin banyak lagi, karena artinya harus ada dana juga yang siap bagi hidup sehari-hari, sementara anaknya kuliah. Makanya di sini susut sampai 2,45%. Di samping tentu saja biayanya jauh lebih banyak, karena perguruan tinggi mungkin adanya di ibu kota provinsi yang itu jaraknya bisa sangat jauh, dan persoalannya bukan hanya sangat jauh tapi sangat sulit untuk ditempuh oleh keluarga miskin yang ada di desa. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keluarga miskin pengguna listrik. Saya kira ini karena 100%, maka angka 96,11 ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga miskin itu sudah teraliri listrik, baik PLN maupun non-PLN. Baik PLN maupun non-PLN. Kemudian keluarga miskin dengan akses sanitasi ini juga sudah hampir bagus, 83,43%. Harap diingat mencakup 17 juta warga dan 5 juta keluarga dari keseluruhan data yang terkumpul 99 juta warga dan 33 juta keluarga. Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh. Rumah tidak kumuh ini ada dua indikator ya di dalam SDGs desa, yaitu dari sisi budaya itu ditanya kumuh atau rumah kumuh. Jadi itu budaya untuk menggali aspek budaya. Kita kadang terbiasa tinggal di rumah kita itu kotor, rumah kita itu barang-barang tidak kita buang tapi kita simpan, padahal nggak kita pakai juga, kardus kardus, tas-tas kresek dan sebagainya. Begitu orang luar melihat kumuh, jendela tidak bisa dibuka tapi kita nggak merasa penting begitu, karena toh kita akan keluar, jadi jendelanya tertutup atau tidak buat kita nggak penting karena jarang di rumah karena kita selalu bekerja. Nah, yang ditanyakan di sini, yang masuk di sini, ini baru tidak kumuh versi budaya. Nanti soal bagaimana kemiskinan tidak kumuh yang objektif, lantainya, ada masalah jendelanya, itu ada di bagian komponen kemiskinan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tidak kumuh yang budaya itu. Dan ini menarik bahwa lazimnya warga miskin, apalagi dari sisi aset, itu dia akan tinggal di RTLH, rumah tidak layak huni, ya, RTLH. Nama lain dari kumuh, jadi eufemismenya dari kumuh menjadi RTLH. Tapi kalau kita tinggal di dalamnya, ternyata kita tidak merasa kumuh. Ya. Kalau kita lihat di angka 92,84, padahal kemiskinannya sampai hampir 60%. 60%, tapi kalau kita lihat di sini, keluarga miskin itu tidak merasa, khusus dari yang 60% itu tidak merasa tinggal di rumah kumuh. Kemudian jika ada bencana, jadi ini khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana.
khusus keluarga miskin yang pernah mendapatkan bencana. Ternyata warga miskin yang mendapatkan bencana dan kemudian merasa ya pengalaman mereka ditangani oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi mungkin ada LSM, mungkin swasta yang menangani mereka, itu pengalaman mereka menyebutkan 45,91%. Jadi kurang dari separuh warga miskin yang terkena bencana kemudian dibantu, ditangani ya, di desa-desa seperti itu. Ya. Jadi ini membaca SDG Desa nomor 1, seharusnya di sini sudah disiapkan juga ini tentang rekomendasi dari SDG Desa nomor 1 itu kemudian seperti apa rekomendasinya. Ya. Jadi setelah kita melihat tadi hasil-hasilnya dari SDG Desa itu, kemudian sudah disiapkan rekomendasinya. Jadi kalau tingkat kemiskinan ini banyak nama programnya, tapi itu dirumuskan di dalam web miskin extreme.kemendesa.go.id. Itu sangat banyak kegiatan yang perlu dilakukan. Kemudian kegiatan asuransi kesehatan untuk warga miskin. Jelas ini berkaitan dengan keluarga miskin tadi, warga miskin yang belum mendapatkan asuransi kesehatan. Asuransi ketenagakerjaan untuk warga miskin. Tadi bahwa di situ adalah berapa warga miskin yang belum mendapatkan, yang bekerja, usia kerja, bekerja, tapi dia tidak mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Kemudian keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial, kemudian beberapa keluarga miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, kemudian beasiswa, ya. Jadi berbagai informasi mengenai anggota dari keluarga miskin yang tidak sekolah tadi, itu kegiatannya tentu saja adalah beasiswa, kemudian listrik untuk keluarga miskin, kemudian warga miskin, jadi dari masing-masing hasil tadi kemudian muncul rekomendasi. Dan jangan lupa untuk setiap rekomendasi tadi itu warga miskinnya. Jadi untuk warga miskinnya, untuk setiap daftar warga miskin itulah pedang Damoklesnya itu mulai bekerja. Apakah akan dibiarkan yang tepat atau ditangani dengan sambil lalu. Gus Koco sudah menyampaikan ada pertanyaan apakah BLT, bantuan sosial, itu penanganan yang tepat ataukah itu penanganan yang tidak tepat. Mestinya itu adalah upaya untuk menjaga supaya tetap ada di batas aman dari garis kemiskinan. Di atas garis kemiskinan ekstrim. Kalau bisa di atas garis kemiskinan. Tapi kemudian setelah itu tentu saja dibutuhkan kegiatan lain supaya bisa melakukan produksi sendiri. Tidak berbasis pada bantuan sosial. Jadi kita masih ingat waktu awal tahun itu membicarakan mengenai kemiskinan, ya. Itu ada pertanyaan pokok di awal waktu itu adalah mengapa di satu sisi itu ada target supaya kemiskinan itu 0%, tapi di sisi lain kenapa ada
target supaya penerima bantuan sosial itu juga 100%. Jadi pada waktu itu ada pertanyaan bagaimana kita menggabungkan tingkat kemiskinannya harus 0%, sementara bantuan sosial itu harus 100%, 1.1 dan 1.3. Itu adalah konsekuensi dari kaidah no one left behind. Jadi tidak boleh ada orang miskin. Tapi kalau sampai ada yang miskin, maka harus mendapatkan bantuan. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada orang miskin. Tapi kalau masih ada orang miskin, maka semua orang miskin itu harus mendapatkan bantuan. Bahkan di sini istilahnya tidak hanya mendapatkan bantuan seperti 1.3, tapi 1.4 itu adalah semua orang miskin harus mendapatkan layanan. 1.5 orang terjadi bencana. Jadi konsekuensi di kaidah itu adalah sasaran-sasaran seperti itu. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Ternyata hanya bisa sampai ke SDG desa nomor 1. Jadi yang nomor 2 dan 3 kita lanjutkan besok, Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Saya pikir memang setiap goals perlu kemudian ada segmen khusus cara memahami informasi apa yang terekam, kemudian ide atau esensinya, kenapa itu direkam, kemudian bagaimana merekamnya, dan kemudian bagaimana cara membacanya. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang menarik, dan saya pikir kalau memang memungkinkan memang perlu ada semacam kembali lagi saya ingat dengan P4 dulu, itu ada butir-butirnya. Jadi setiap butir itu mengandung makna apa. Nah, ini yang kayaknya 18 goals ini perlu ada terjemahan butir-butirnya apa, kemudian ini mendapatkan datanya itu seperti apa, kemudian cara membacanya seperti apa. Saya pikir ini menarik, Gus Ivan, yang kemudian ketika ada pemahaman yang sudah dikuasai, maka kemudian pengejauhantahan atau penerapan dalam pembuatan kebijakan untuk kemudian menyelesaikan permasalahan akan menjadi lebih mudah. Kira-kira itu, Gus, yang bisa saya cermati dari apa yang tadi disampaikan tentang membaca hasil data SDGs desa, kemudian berdasarkan goals yang ada. Dan hari ini ternyata kita dengan waktu yang terbatas ini mungkin satu goal saja yang bisa terungkap, walaupun akan menarik ketika memang kemudian ini menjadi semacam modul. Kalau menurut saya ini akan menarik menjadi satu modul, jadi materinya bisa terkirim ke teman-teman, kemudian teman-teman diberikan ruang untuk tanya jawab. Oh, ini kayak apa sih? Oh, ini kalau di desa saya kejadiannya kayak gini, dan seterusnya. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya tangkap, saya berikan catatan. Dan kerabat desa, teman-teman pendamping profesional desa yang mungkin datanya belum keluar dan seterusnya, ini mungkin karena memang sedang ada satu proses migrasi data yang semoga sebelum 31 Desember ini semua bisa terselesaikan. Jadi sampai 31 Desember mungkin pertanyaan-pertanyaan kok belum keluar ya mungkin tidak perlu lagi ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti Anda sedang menanyakan hal yang sebenarnya sudah jelas jawabannya. Satu proses migrasi sedang terjadi. Baru mungkin kita berharap minggu depan bagian-bagian mana yang belum keluar dan seterusnya bisa
dikonsultasikan atau dikomunikasikan melalui Sapa Desa yang kemarin di klub sarapan SDG sudah saya share, mulai dari nomor pusat sampai di nomor tiap-tiap kabupaten. Jadi saya yakin tim dari Kemendes di Sapa Desa juga mereka-mereka yang paham betul handling komplain sehingga bisa diarahkan kemana ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang disampaikan ke Sapa Desa. Jadi kayaknya yang kalau di tingkat desa itu ada pejabat penanggung jawab informasi desanya, nah mungkin teman-teman di Sapa Desa perlu tahu ketika ada komplain apa atau pertanyaan apa, maka harus diteruskan kemana. Dan saya berharap Sapa Desa benar-benar efektif nanti menjadi sarana komunikasi, karena Kementerian Desa sudah mendapatkan apresiasi sebagai salah satu lembaga yang sukses dalam keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kemudian ada yang WA ke Sapa Desa tapi nggak direspon sampai sebulan, nah ini perlu dipertanyakan itu apresiasi dari Komisi Informasi Publik, karena kebetulan ada teman juga di sana, saya nanti bisa komplain ke Komisi Informasi Publik gimana ceritanya bisa mendapatkan apresiasi sementara respon dari ruang publik yang ditawarkan itu ternyata sangat lambat dan seterusnya. Kira-kira itu guys tambahan dari saya. Semoga ini bukan intimidasi atau bukan satu gambaran bahwa kita pengen mencermati Sapa Desa, tetapi dari beberapa grup yang ada ternyata teman-teman pendamping profesional juga sempat merasakan bagaimana komunikasi ke Sapa Desa itu not responded. Artinya nggak ada respon sama sekali. Minimalnya ya diberikan jawaban terima kasih informasi, dan informasi ini akan dilanjutkan ke pihak mana. Jadi bisa ada dokumentasi bahwa itu mendapatkan respon. Oke, sampai di sini Kerabat Desa memulai pekan ini kita akan menghabiskan pekan ini sebagai akhir dari minggu terakhir dari tahun 2021. 2022 kita akan memulai sesuatu yang baru dari sarapan SDGs Desa, dan tunggu saja cara baru sarapan SDGs Desa yang akan kita rilis di 2022. Karena tidak terasa 4 Januari 2021 adalah pertama kali program ini diluncurkan, jadi tidak terasa sudah hampir 1 tahun program sarapan SDGs Desa yang semangatnya menyuarakan atau membunyi-bunyikan SDGs Desa, dan alhamdulillah sudah cukup mendapatkan respon, sudah cukup suaranya terdengar tentang SDGs Desa. Jadi 2022 tidak sekedar membunyi-bunyikan, tapi sudah mulai membumikan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, berlubis kentul baris. Salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga Sidin, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri
Mari berdiri Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.